Untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini, ada kabar nih, gugatan cerai yang sudah diajukan Aldila Jelita terhadap suaminya Indra Bekti ternyata belum terdata dalam sistem pendaftaran online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan loh. Lah, gimana tuh? Kata pengacaranya, Dila udah daftarin Senin kemarin. Tapi kok belum terdaftar sih? Makanya sis, untuk mencari kebenarannya, akhirnya Milano Lubis baru menjelaskan jika pihaknya sebagai kuasa hukum Dila sudah mendaftarkan pada Senin sore. Namun nih, belum sempat membayarnya, jadi belum terdata tuh sis di bagian humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kok jadi lucu ya, bro? Tapi sebenarnya gimana sih tata cara pendaftaran gugatan cerai secara online? Ya kali nih sis ya, ada yang mau cerai jadi tahu nih. Tapi sis janganlah kalau cerai. Kita bersatu teguh bercerai nanti kita nikah lagi. Tak mau kehilangan. Nah, itu dia bro. Tapi ya bro and sis, untuk mendaftarkan secara online itu ternyata setelah mendaftarkan, pihak penggugat wajib membayar sejumlah biaya melalui bank yang kemudian bukti pembayarannya itu diserahkan dan diinput lagi untuk bisa mendapatkan nomor registrasi. Oh, jadi gitu sis. Terus ini gugatan cerainya Dila pada Bekti berarti beneran ya sis? Bukan ngadi-ngadi ya? Ya bener sih ya bro. Si pengacara kan udah memberikan bukti pendaftaran dan juga pembayarannya. Tinggal nunggu aja nomor registrasinya hari ini bakal keluar. Terus sih sebenarnya kita semua penasaran ya, apa sih yang buat Dila nih sampai tega gitu loh gugat cerai suaminya dikala Bekti ini masih harus menjalani pengobatan pasca operasi pecah pembuluh darah otak dan mata sebelah kirinya sis. Oke Bu, sampai saat ini jam berapa nih? 16 21 tanggal 28 Februari 2023 belum ada nama tersebut baik membayar maupun terdaftar di Panitera Pengadilan Jakarta Selatan. Ya, kami telusuri baru saja, baru 2 detik yang lalu belum ada di itu. Sudah terdaftar. Jadi memang karena prosesnya online. Nih ya, tanggal 27 ya, lihat tuh. Tanggal 27 ya. Itu registernya tuh. Nomor registernya udah ada. Udah, cuman harus dibayar dulu karena kemarin sore kan banknya udah tutup. Telat bayar. Jadi baru dibayar tadi. Jadi memang tadi prosesnya aja lama karena kan memang sekarang sistemnya online. Jadi kalau ibu itu bilang belum, karena memang dari setelah bayar baru ada proses ke mereka. Jadi memang ada prosesnya karena online. Kalau dulu kita sistemnya datang, daftar bayar langsung Jadi registernya udah dari kemarin, baru bisa didaftarkan tadi sore jam 2:30. Mungkin baru bisa terinput besok lah. Ya besok lah baru ke input karena kan memang sistem. Ya baik-baik saja karena kan masih bisa menahan diri. Terus permasalahannya ya tapi karena nggak tuntas-tuntas akhirnya menumpuk. Seolah kayak nggak berhenti gitu ya musibah dan cobaan yang dirasakan Indra Bekti. Belum pulih bener kondisi kesehatannya pasca mengalami pecah pembuluh darah otak. Sekarang gugatan cerai sudah menanti di depan mata. Ya ampun sis, kayak udah jatuh tertimpa tangga ya. Iya tuh. Padahal kan kalau kita terserang stroke, biasanya lama loh perawatannya sampai benar-benar pulih. Tapi kan ya sis, Bekti itu sekarang kondisi fisiknya udah mulai berangsur kuat loh. Cuma ya dia itu masih tetap sis harus rawat jalan dan treatment terapi gitu sis. Bukan cuman itu aja ya bro. Selain kondisi fisik, Bekti itu juga harus bisa menjaga kondisi psikisnya. Ya itu biar tetap tumbuh semangat gitu di dalam dirinya, biar bisa sembuh total. Terus ya sis, kalau sekarang nih Bekti harus menghadapi gugatan cerai, gimana tuh dengan kondisi mentalnya? Ditambah lagi ya, sudah hampir seminggu ini Bekti itu pindah rumah dan gak lagi loh bersama Dila dan anak-anaknya.
Aduh, kasihan banget sih Kak Bekti. Padahal kan sekarang ini dia lagi butuh banget ya support system dari keluarga atau orang terdekatnya. Lebih khusus istri dan kedua anaknya lah. Ya, mau gimana lagi sis? Kenyataan sebenarnya sudah harus dijalani dengan keikhlasan. Cuma gimana ya dengan kondisi mata dan psikisnya di kedepannya? Kalau harus menjalani semuanya seorang diri. Emang bener ya? Kalau pernah terserang stroke itu kita harus dijaga fisik dan mentalnya. Bukan cuma stroke aja sih sebenarnya sis. Setiap habis menjalani perawatan harus tetap tuh dijaga mentalnya. Jadi bagaimana ya nasib Kak Bekti ke depannya pasca bercerai dengan Dila sis? Coba deh kita tanya dokter spesialis syaraf terkait kondisi Indra Bekti sekarang. Ya nanti nggak ada. Ini kan matanya kena stroke mata. Seseorang yang mengalami stroke pendarahan otak, dia kan baru artinya selesai mendapatkan sebuah musibah yang memang betul-betul fatal. Walaupun pada akhirnya dia bisa survive dan bisa kembali beraktivitas hampir seperti sedia kala, tapi baik fisik maupun mentalnya jelas memerlukan rehabilitasi, artinya pemulihan sehingga dia bisa kembali perform seperti sebelum sakit. Dan untuk proses rehabilitasi itu peran keluarga, peran orang terdekatnya sangat penting. Kemudian mungkin dia ada instabilitas emosi pasca kejadian musibah itu, tentu dia perlu sesuatu yang perlu dilampiaskan, seseorang yang bisa mendengarkan gejolak emosinya itu. Jadi itulah peran orang terdekat untuk membantu baik secara fisik maupun psikis. Ya kalau nggak ada orang terdekat ya tentu support sistemnya nggak akan efektif. Bro and sis, kalian tahu nggak sih kemarin itu ada yang viral sampai disebut-sebut anak durhaka loh. Gara-gara ya nggak pernah temuin ayah dan ibundanya. Iya tahu dong bro. Tapi katanya ya Syakir Daulay ini udah temuin ayah bundanya loh bro. Duh, giliran udah viral, ayah bundanya udah nangis-nangis gitu, baru deh dia inget pulang. Kemarin-marin kemana aja bang? Ya namanya juga udah jadi ertong ya bro. Kan dia bilangnya lagi sibuk bolak-balik keluar kota gitu deh. Ih, sibuk sis. Tapi ya jangan lupa gitu dong sama ayah bunda. Nah, sekarang dia udah pamerin tuh pulang ke rumah dan kunjungin ayah bundanya. Sampai tulis pesan juga untuk neti-neti di captionnya loh bro. Ah masa sih sis? Coba deh yuk kita lihat pertemuan Syakir Daulay sama ayah bundanya. Kelihatannya sih mereka tuh baik-baik aja ya sis. Senyumnya bro Syakir juga sumringah banget tuh sis. Tapi ya bro, kalau sampai orang tua berurai air mata gitu, pasti biasanya ada sesuatu nih di balik bakwan bro. Gak mungkin lah baik-baik aja gitu. Ya juga sih. Paling juga buat pencitraan doang kali ya sis, biar gak dihujat lagi sama netizen. Iya, aku yakin sih. Pasti masih ada sesuatu deh yang mengganjal di antara mereka bro. Buktinya kakak-kakaknya Syakir bilang nih kalau videonya Syakir yang temu kangen sama keluarganya itu cuma pencitraan doang. Jadi sebenarnya gini, kita nggak nerima media teman-teman semua ya tahu ya. Mungkin banyak saya tolakin kemarin semuanya karena memang kita pengen selesaikan secara internal gitu. Nah, kenapa pada akhirnya saya podcast, ada media yang saya terima satu gitu, karena chat kita nggak dibales sekeluarga gitu. Akhirnya media kita pakai supaya dia notice, akhirnya bales. Nah setelah itu Syakir alhamdulillah datang, ya udah kita tutup case close semalam. Tapi sebenarnya
belum case close antara Syakir dan keluarga gitu. Masih ada hal internal yang mau dibicarakan gitu sampai selesai. Makanya kita bingung kenapa tiba-tiba ada wartawan seolah kita diseruduk nih semua udah selesai gitu. Jadi masih ada yang kita pengen selesaikan secara internal saja sama Syakir gitu. Tapi akhirnya ibu saya seneng dia datang karena dia nggak bakal datang kalau nggak ada media. Sorry itu sih. Memang itu faktanya ya, Syakir sekeluarga karena Syakir belum ada omongan apa-apa ke orang tua, belum ada minta maaf sama sekali. Hanya datang say hi, bikin story hanya untuk publisitas dia aja. Mungkin seperti kata kakak saya di story Syakir kemarin, jangan citrakan. Bro and sis, setelah ini kita punya komen-komen netizen yang seru dan pastinya akan menggelitik kalian semua. Makanya jangan kemana-mana dulu ya.